وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat subuh rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam selalu atas Nabi Muhammad SAW. Di pagi hari ini kita dapat menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin hari ini bersama Al-Mukarram Ustaz Haji Agus Marjoko dalam kajian kitab tafsir Jalalain yang disandingkan dengan beberapa tafsir, dan mudah-mudahan sandingan ini bagian memperkaya khazanah ilmuwan kita, dan mudah-mudahan duduk kita niatkan untuk iktikaf sambil taklim. Mudah-mudahan duduk kita insya Allah dicatat sebagai ibadah. Dan mudah-mudahan kita semua dari waktu ke waktu mampu mengambil pelajaran. Allah sudah menunjukkan kepada kita, memperingatkan kepada kita. Almarhum Pak Haji Diana itu menurut Pak Mahali kemarin masih Jumatan. Itulah kematian. Bagi saudaraku yang masih tanda petik belum sadar begitu sangat dekatnya kematian itu, tanpa sakit, dan juga sebabnya juga dengan adanya COVID ini, virus ini juga luar biasa. Maka kata-kata bijak kata Ustaz kita, wa'man bil akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, beramalah untuk akhiratmu seakan-akan besok akan mati. Ini menjadi renungan bagi kita. Jangan dianggap bahwa kita mager-mager karena tidak sakit, kita masih jauh kematian itu. Kematian itu ternyata dekat. Apalagi ada sebab musababnya dengan adanya virus ini. Nah, mudah-mudahan ini semakin mendekatkan kita. Ini peringatan, kalau boleh dibilang peringatan keras dari Allah. Ada yang menyebut, kalau kemarin saya kebetulan berkunjung ke Bulukumba, ke Sulawesi Selatan. Kata Pak Menko bilang begini, selama ini kita ini tanda petik menuhankan smartphone ini katanya. Kalau kita ketinggalan istri, kita tenang-tenang saja, tapi begitu gedeng HP, gelisah kita. Kita mau pergi, ketinggalan HP, gelisah Pak. Tapi kalau istri ketinggalan, tenang aja, nanti aja pulang, gampang Pak. Tapi kalau ini, nah, rupanya melalui itu mungkin Allah mengingatkan kita. Karena ini sering dituhankan pada petik, ya. Bukan nyembah HP, bukan. Orang sudah tergila-gila dengan teknologi ini, maka Allah menurunkan, kata beliau, smart virus. Virus yang cerdas tadi saya sebut. Virus ini Pak, jadi tahu antibodi di sini itu, mengeluarkan antibodi di sini Pak. Sampai vaksin yang disuntikan kepada kita itu bukan jaminan dan gak mampu membendung. Bayangin aja. Ini Masya Allah. Sudah ada 3 kan, Afrika Selatan, Inggris, India, ditambah yang awal induknya ini, inangnya ini. Ini selalu kita sampaikan. Kenapa? Bukan kita rewel, mengingatkan, termasuk pada diri saya sendiri. Itulah kematian pada ibu. Nah, sehingga saat ini sudah hampir 51.000. Di Kudus kemarin dalam Dr. Fatoni hampir 600, sampai sekarang 700-an meninggal. Satu rumah ada yang 4 meninggal langsung. Di Sampang, Pamekasan sekarang sudah di lockdown. Suramadu sudah dikunci, diperiksa semua. Sehingga alhamdulillah kita ini disiplin. Ini adalah bagian dari ikhtiar.
Tapi kalau sudah diperingatkan masih tanda petik bebel, Pak. Bebel itu dablek gitu ya. Disuruh ke masjid susah, ya silahkan saja, pilih saja. Nah, kan gitu Pak. Pilih yang mana? Allah memperingatkan kita dablek, kita cuek-cuek saja, dianggapnya sepele, padahal kematian itu adalah awal dari sebuah penderitaan bagi orang yang tidak bertakwa. Tapi bagi orang yang bertakwa itu adalah Allah menjemput kita. Nah, untuk menjadi itulah kita pelihara, kita rawat ketakwaan kita dengan taklim, dengan ibadah wajib maupun sunnah, bagian dari itu Bapak Ibu. Maka saya pribadi ingin semua termotivasi bagi kita yang mau puasa Senin Kamis, yang mau qiyamul lail bareng-bareng. Kalau bareng-bareng insya Allah enteng. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar. Karena kalau sudah kita meninggal tidak punya bekal, sama dengan orang pergi, kata Pak Zainuddin, tidak membawa pundi-pundi bekal kita untuk perjalanan jauh ke sana. Kalau perjalanan di dunia ini, kata beliau, maksimalkan 63, 70. Mungkin almarhum Pak Haji Diana ini sekitar 70 lebih dikit lah. Kita ini kan masih di bawah 60, ada yang pernah 60 sekian. Ini menjadi peringatan bagi kita. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita semua, keluarga kita, dan semoga Allah kelak menjadikan kita menjadi husnul khatimah. Dan nanti setelah Ustaz Agus menyampaikan kajian, insya Allah kita akan takziah bersama ke kediaman almarhum orang tua kita, sesepuh kita Pak Haji Diana bin Fulan. Dan mudah-mudahan bagi yang tidak ada acara, nanti kita takziah bersama setelah Ustaz Agus menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Ini jamaah sekalian rahmatullah sebagai pengantar. Mohon maaf kalau kurang berkenan, paling tidak saya mengingatkan diri saya sendiri, dan mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Selamat mengikuti kajian, semoga bermanfaat. Kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Agus Marjoko disilakan dengan hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد رسول العديد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عما بعد. Hadratil kiram alim ulama asatidah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadrat Allah atas nikmat taufik hidayah inayah yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat beriring salam tidak lupa senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali bacaan Jalalain kita, masuk ayat yang ke-61 surah Hud. Sebelum kita baca, kita kirimkan barakah Fatihah untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, mufassir hadal kitab, wa nafa'ana wa iyyakum fid dini wad dharain. Amin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Ayat 61 melanjutkan ayat sebelumnya. Kalau sebelumnya Allah menceritakan tentang Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, ayat ini menyambung tentang Nabi Soleh. Makanya wawu yang ada di situ, wawu dinamakan wawu atafil qissati alal qissah. Wawu ataf, wawu penyambung yang menyambung cerita dari Nabi Nuh, Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh. Setelah Nabi Saleh nanti ada lagi cerita Nabi, ada Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Wa ila samuda akhahum salihah. Wa ila samuda ay arsalna ila samuda, dan kami utus ila samuda kepada kaum Samud. Siapa yang diutus? Akhahum, saudara mereka sendiri, minal qabilati, dari qabilah mereka, salihan, Nabi Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qala, berkata siapa Nabi Saleh, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah Allah, ay wahiduhu, esakan Allah. Kenapa? Karena malakum min ilahin ghairuh, malakum, tidak ada bagi kamu min ilahin, Tuhan, ghairuhu, selain Dia. Huwa ansha'akum, huwa, Dia Allah, ansha'akum ay ibtada'a khalqakum, Dia Allah yang menciptakan kamu semuanya. Ibtida'a khalqakum artinya yang memulai menciptakan kamu semua, minal ardi, dari bumi. Bi khalqi abaikum adama minha, bi khalqi, dengan menciptakan
abikum, bapak kamu semua. Siapa? Adam, Nabi Adam, minha, dari tanah. Wasta'marakum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan kamu yang memakmurkan fiha, atas bumi. Ja'alakum ummaran tastakunu biha. Jadi menjadikan kamu semua ammaran, yang memakmurkan bumi itu. Fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qarib. Fastaghfiruh, maka minta ampunlah kamu kepadanya, minasyirki, dari perbuatan syirik. Summa tubu ay irji'u, kemudian taubatlah kamu, artinya kembalilah kamu, ilaihi, kepadanya, bitta'ati, bitta'ati, dengan ketaatan. Inna rabbi qarib, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, qarib, qarib, sangatlah dekat, min khalqihi bi'ilmihi, sangat dekat dari makhluknya karena pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujibun, dan Allah itu maha memperkenankan, liman sa'alahu, atas siapa saja yang memintanya. Zat yang memperkenankan, zat yang mengabulkan atas apa yang diminta oleh hambanya. Dua ayat. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hada. Ini jawabannya kaumnya Nabi Saleh. Qalu, berkata umatnya Nabi Saleh menjawab, ya Saleh, wahai Saleh, qad kunta fina marjuwan, qad kunta, sesungguhnya kamu itu, fina marjuwan, orang yang kami harapkan di antara kami. Narju an takuna sayyidan, kami berharap kamu itu menjadi pemimpin kami. Qabla hada, sebelum ini, sebelum engkau mendapatkan kenabian, sebelum engkau menyuruh kami meninggalkan Tuhan kami. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna, hanya istifham, pertanyaan. Atanhana an na'budu, apakah kamu melarang kami untuk menyembah ma ya'budu abauna, apa-apa yang telah disembah oleh bapak kami, minal ausani, dari berhala-berhala itu. Wa innana lafi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Wa innana, dan sesungguhnya kami betul-betul syakin, ada dalam keraguan, mimma tad'una ilaihi, ragu, gelisah terhadap apa yang engkau ajak. Murib itu menjadi gelisah. Muqi'in firraibin. Hadirin rahimakumullah, dua ayat ini, jadi Allah menyambung cerita Hud. Nabi Saleh itu Pak, juga keturunan dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, bertemu dengan Hud itu di Ad. Jadi kaum Samud itu, Samud bin Jasr bin Iram bin Syam bin Nuh.
Kalau Hud itu ketemunya di Ad. Jadi dengan Ad itu pada kakeknya namanya Iram. Jadi Samud bin Jasar bin Iram. Nah, Iram ini punya anak Hud, juga punya anak keturunan soleh. Jadi ketemunya mereka di Iram. Kakek buyutnya ya sama dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika zaman Nabi Soleh ini orang juga sudah meninggalkan tauhid kepada Allah. Jadi Nabi dan Rasul itu Pak diperintahkan oleh Allah, diutus oleh Allah ketika apa? Ketika umatnya sudah mulai meninggalkan tauhid kepada Allah. Nuh diperintah Allah ya begitu, Hud ya begitu, Soleh ya begitu. Bahkan di dalam riwayat Ibrahim itu Pak, itu hanya satu-satunya orang yang beriman kepada Allah saat itu. Semua orang saat itu sudah mungkar, sudah kafir, sudah menyembah berhala, kecuali Ibrahim. Kemudian Ibrahim mengajak keponakannya Lut. Jadi Nabi Lut itu keponakannya Ibrahim. Cuman nanti Lut itu dakwahnya berbeda daerahnya dengan Ibrahim. Jadi semua nabi, rasul ketika diutus oleh Allah ke bumi, ketika orang sudah mau meninggalkan tauhid kepada Allah, ketika orang sudah menyembah selain Allah. Begitupun Musa, begitupun Isa, begitupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Pak, bahkan Nabi Muhammad ini kan khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Tetapi ternyata Rasulullah itu di dalam hadisnya menyebutkan riwayat Abu Dawud, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin mayujadidu lahad dinaha. Supaya Islam ini Pak tetap terus berjalan dengan baik, maka setiap 100 tahun itu ada mujaddid. Ada mujaddid, ulama-ulama yang luar biasa. Jadi karena perkembangan zaman dan lain sebagainya, maka ada ulama-ulama pembaharu. Ya. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Ghazali, terus banyak itu. Tadi saya baca itu ada 15 pembaharu, itu banyak dari Umar bin Abdul Aziz, terus begitu. Jadi memang untuk senantiasa menjaga dinullah ini, karena memang manusia ya begitu Pak, suka melenceng. Ketika mereka merasa mampu, ketika mereka merasa bisa, akhirnya melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya nabi dan rasul itu Pak, di dalam surat Baqarah itu senantiasa diberikan hikmah. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah. Awalnya hikmah itu yang diberikan ya hanya para nabi, hanya para rasul. Awalnya hikmah itu orang yang bijaksana, tutur katanya, perilakunya, tindak lanjutnya itu memberikan manfaat, menenangkan, membawa manfaat, menyelamatkan. Nah itu Pak, semua nabi begitu, membawa hikmah mereka. Ya, Nabi Soleh seperti itu, Nabi Hud seperti itu, Nabi Muhammad, Isa, Musa begitu.
Ya Pak, cuman umatnya memang luar biasa Pak, apalagi Bani Israel. Bani Israel itu satu-satunya umat yang membunuh nabi mereka. Zakaria, Yahya, itu dikejar-kejar dibunuh Pak. Bahkan Isa itu dikejar mau dibunuh. Oh, itu Bani Israel itu Pak. Ya. Bani Israel itu Masya Allah Yahudi itu. Ya. Kalau kemarin sudah dijelaskan siapa Yahudi, ya sudah sesuai dengan pemahaman masing-masing saja siapa Yahudi itu, karena memang banyak sekali penjelasannya. Ya, jadi memang Bani Israel itu keturunan yang luar biasa, karena satu-satunya yang membunuh Nabi ya mereka aja Pak, keturunan Bani Israel Yahudi itu luar biasa mereka ini. Nah, untuk menyelamatkan umat manusia itu maka Allah menurunkan Nabi dan Rasul supaya memperingatkan manusia supaya dia selamat dunia, selamat akhirat. Makanya apa yang dibawa oleh Nabi Soleh ya sama dengan apa yang dibawa Nabi Hud, sama dengan yang dibawa Nuh, sama yang dibawa dengan Adam. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, Allah Pak mengambil para nabi dan rasul itu memang rata-rata semuanya hampir dari keturunan bangsawan, keturunan orang-orang yang mulia, dan dari kaum mereka sendiri. Saleh dari kaumnya sendiri, Hud dari kaumnya sendiri, Nuh dari kaumnya sendiri. Loh, supaya apa Pak? Sebetulnya supaya lebih dekat. Makanya di sini nanti di ayat yang kedua itu orang-orang Samud ini mengatakan, wahai Soleh, sebetulnya kami berharap kamu itu akan menjadi pemimpin kami. Tapi setelah engkau melarang kami menyembah Tuhan-Tuhan kami, sekarang ya nggak jadilah. Nah, Pak, ini dan semua nabi dan rasul itu Masya Allah Pak, mereka itu sabar. Kesabaran mereka ini yang luar biasa. Berdakwah nggak dibayar. Loh, ini kan begitu Pak. Sering kali saya sampaikan. Nabi Rasul itu nggak ada yang bayar hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mau mengorbankan waktunya, mengorbankan kesempatannya, hartanya, nyawanya untuk keselamatan manusia. Loh begitu tetap ditolak. Loh, itu manusia itu. Ya, Masya Allah. Jadi Nabi Soleh mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum Samud itu Pak mendiami daerah Hijaz. Hijaz itu Saudi Arabia sana Pak. Jadi atau sekarang itu disebut Madain Saleh. Jadi memang di sana dulunya mereka. Ini masih ada peninggalannya itu. Jadi Nabi Saleh dakwahnya sama dengan Nabi Hud, sama dengan Nabi Nuh, mengesahkan Allah, mengajak umatnya untuk apa? Untuk bertauhid. Dan Nabi Soleh mengatakan seperti ini dengan apa Pak? Dengan memberikan hujjah, memberikan alasan, bukti. Kenapa engkau harus menyembah Tuhanmu? Karena huwa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha. Dia Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan kamu. Ansha'akum, menciptakan kamu dari tanah.
Ini ada dua versi menurut ulama. Satu, karena memang kakek buyut kita dulu Adam itu Allah ciptakan dari tanah, maka kita ya dari tanah. Versi yang lain ulama memberikan penafsiran, siapapun kita ya dari tanah, karena air mani yang keluar dari tubuh manusia itu terbuat dari saripati makanan yang kita makan. Saripati makanan yang kita makan itu ditumbuhkan Allah dari tanah. Makanya manusia ya dari tanah, karena kalau nggak ada tanah nggak bisa hidup, Pak. Nah ini, makanya nanti akan kembali lagi ke tanah. Jadi huwa ansha'akum minal ardi. Kenapa engkau harus menyembah Allah wahai umatku? Karena Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah. Bapak moyang kita Adam dulu diciptakan dari tanah. Kita sekarang pun diciptakan Allah dari tanah. Karena kalau engkau tidak bisa makan, engkau tidak bisa minum, maka nggak akan ada manusia, nggak akan ada kehidupan. Bisa makan, bisa minum karena ada tanah. Tanah yang menghidupkan sehingga manusia bisa hidup. Wasta'marakum fiha, wasta'marakum, istamara itu Pak dari kata amara. Ini ulama ahli tafsir memang luar biasa Pak. Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan manusia supaya memakmurkan bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia supaya manusia mampu mengolah bumi ini, supaya manusia mampu mendiami bumi ini, membangun bumi ini dan memanfaatkan bumi ini. Makanya wasta'marakum fiha, memakmurkan. Karena selain manusia tidak bisa Pak, tidak bisa. Makanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi ini supaya bumi ini makmur, supaya bumi ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, supaya bumi ini bisa memberikan manfaat. Oh ini Pak, wasta'marakum fiha. Ya, Allah perintahkan, jangan diam aja. Uang sudah diberikan tanah, diberikan bumi, loh kok nggak mau garap, kok nggak mau diemin, kok nggak mau memakmurkan, memanfaatkan, padahal engkau sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu berganti dari kakek kita turun ke ayah kita turun ke kita turun ke anak kita turun ke cucu kita, terus berlangsung terus Pak, sampai bumi ini nanti ada kiamat kubro. Maka manusia yang harus memakmurkan buminya Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebagai sarana untuk apa? Untuk beribadah. Kalau Anda nggak ada bumi, bagaimana caranya beribadah? Loh gitu loh Pak, wasta'marakum fiha itu kata ulama itu, supaya manusia ini membangun, jangan merusak. Disuruhnya memakmurkan, bukan merusak. Sebagian manusia ada yang merusak. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Disuruh membangun, disuruh memakmurkan, tapi malah merusak. Nah ini yang nggak boleh. Kan begitu Pak, ini yang tidak boleh. Ya? Fastaghfiruhu summa tubu ilaih. Setelah engkau memakmurkan bumi Allah ini, fastaghfiruh, beristighfarlah kamu. Karena apa Pak? Kata ulama, ketika manusia memakmurkan buminya Allah itu, ada syaitan di situ. Nah syaitan ini selalu menggoda manusia.
Setan ini selalu mengajak manusia untuk ingkar kepada Allah. Tidak ada manusia yang tidak bisa digoda oleh setan. Tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Makanya di situ fastaghfiruh, istighfarlah kamu kepada Allah. Lah wong nabi itu lah nabi ya Pak. Nabi itu maksum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi itu harusnya maksum. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak tetap beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Kita manusia biasa yang tidak akan pernah lepas luput dari salah dan dosa. Kan insan makhlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Makanya fastaghfiruh, kata Nabi Soleh kepada umatnya, istighfarlah kamu, minta ampun kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa tubu, kemudian taubatlah kepada Allah dengan irji'u, kembali kepada Allah. Kalau engkau melakukan dosa itu artinya engkau lupa kepada Allah, engkau meninggalkan Allah. Setelah engkau istighfar, engkau ingat, maka kembalilah kamu kepada Allah. Kembali kepada apa?